kalau orang udah terlanjur diselingkuhi nih, meskipun dia mau balikan lagi ke suaminya, pasti kan ada rasa tidak lagi percaya pada suami. Nah, gimana sih cara mengatasi kondisi itu? Biasanya kan kalau orang udah terlanjur diselingkuhi nih, meskipun dia mau balikan lagi ke suaminya, pasti kan ada rasa tidak lagi percaya pada suami. Nah, gimana sih cara mengatasi kondisi itu? Wajar ya, pasti akan hilang kepercayaan ya. Dan menumbuhkan rasa kepercayaan itu butuh waktu, dan itu menjadi tantangan yang besar bagi korban-korban atau orang-orang yang memang mengalami perselingkuhan. Jadi kita komunikasikan kebutuhan kita seperti apa, harapan kita seperti apa kepada pasangan kita. Jadi biar sama-sama tahu nih langkah kita ke depannya tuh seperti apa sih supaya jelas. Jadi bisa memperbaiki kepercayaan kita kembali, bisa memperbaiki rumah tangga kita juga kembali. Kemudian mulai minta pasangan tuh lebih terbuka, lebih jujur, ceritakan kejadian perselingkuhan yang telah terjadi itu, yang telah dilakukan. Karena kan mungkin meskipun karena kan kita juga masih bertanya-tanya ya, penasaran apa yang sebenarnya menjadi pemicunya, kemudian prosesnya bagaimana hingga sampai terjadi perselingkuhan, kemudian perselingkuhan itu terjadinya seperti apa. Pasti kita sebagai istri bayangannya aneh-aneh, sudah sejauh apa yang dilakukan dengan selingkuhannya begitu. Jadi supaya kita sebagai pasangan tuh tahu untuk memperbaiki itu tuh dari sisi mananya, karena kita tahu secara jelas dari A sampai Z proses perselingkuhannya seperti apa, terjadinya seperti apa, jadi kita tahu untuk memperbaikinya itu dari mana. Kemudian juga pertimbangkan untuk melakukan konseling ya, ini penting juga, apalagi kalau kedua belah pihak antara pasangan dan juga istri tidak ada keputusan yang jelas gitu lah, masih bimbang, masih tergoyahkan, masih ada belum tuntas gitu. Bunda perlu mengikuti konseling atau bertemu dengan konselor rumah tangga untuk membantu Bunda, misalkan ada luka batin, membantu untuk merilisnya, untuk menyelesaikan, memberikan solusi terkait permasalahan rumah tangga. Jadi penting kalau memang diri kita belum mampu untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian setelah itu juga beri waktu dan juga penyembuhan. Jadi namanya pemulihan dari pengkhianatan tidak cukup semalam saja kita akan baik-baik saja, tapi ya itu butuh waktu ya. Jadi tentu kita harus bersabar dengan diri kita sendiri, dengan juga pasangan juga gitu. Nah, untuk masalah yang konseling tadi Bunda, itu apakah harus saya sendiri, katakanlah si korban itu atau si istri, atau harus bersama dengan suaminya? Sebetulnya paling bagus dua-duanya ya, apalagi kalau pasangan suami istri ini bersedia untuk memperbaiki hubungan, itu paling bagus dua-duanya. Jadi sama-sama ada komitmen, ada niatan untuk memperbaiki. Tapi kalau memang ada juga kasus di mana suami itu tidak tahu menau, maksudnya tidak mau diajak kerjasama untuk memperbaiki hubungan, itu bisa-bisa saja kalau memang salah satu pihak saja atau mungkin istrinya saja yang mengikuti konseling. Berarti gitu. Baik keduanya menunggu keduanya siap dulu ya. Kalau cuma siap salah satu ya salah satunya saja. Gitu. Ya, betul.